daerah-daerah tambang itu kan tidak nampak. Nanti setelah sekarang mulai rame-rame orang mulai datang lihat, ternyata ada penambangan. Ternyata ada penambangan itu. Kita pun kaget kan gitu. Orang Papua yang menjadi Menteri SDM, Bang. Kalau tidak bisa berpikir untuk memprioritaskan kekayaan alam Papua itu sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat Papua. Iya. Begitu izin dicabut berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Nah, diproses ke orang yang salah ini. Nah itu kan. Mungkin beliau punya semangat ini semangat silent movement. Jadi pergerakan diam. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Podcast perjuangan, podcast yang menyalurkan aspirasi kaum muda, podcast yang menyalurkan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini saya berbangga hati, senior saya, abang saya, juga pernah jadi pimpinan saya di KNPI, Abang Muhammad Rifai Darus, putra Papua asli, telah berkenan berada di depan saya. Bang, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang telah berkenan kembali ke Ruang Pemuda. Perhatikan lagi anak-anak muda Indonesia yang ada di Ruang Pemuda. Sahabat Muda Indonesia, belakangan ini kita banyak dengar soal pertambangan di Papua, khususnya Raja Ampat. Kemarin, kalau sebelumnya kita tidak pernah tahu Raja Ampat itu adalah daerah pertambangan juga rupanya. Yang kita tahu Raja Ampat itu adalah pusat pariwisata. Ternyata di sana ada puluhan IUP yang belakangan banyak dipersoalkan. Terakhir Pak Menteri SDM ke sana katanya telah mencabut 4 IUP di beberapa pulau yang ada di Pulau Raja Ampat. Kita akan mendengarkan secara utuh biar tidak bias dari orang asli Papua, OAP, yang memahami keadaan sesungguhnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua tentu saja. Karena beliau juga lahir di sana. Saya pernah berkunjung Bang di Pulau Saunek, tempat abang lahir. Ya, itu kampung di saya. Raja Ampat. Artinya apa yang beliau sampaikan tentu mewakili apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh masyarakat Raja Ampat. Bang MRD. Ya. Bang, ini kan banyak sekali informasi yang bias, Bang. Kata ada informasi yang saya dengar, kedatangan Pak Menteri SDM malah membuat masalah baru, katanya ada aktivis baku pukul. Ada juga yang bilang Pak Menteri SDM salah masuk tempat. Ya kan, ada juga yang bilang itu. Tetapi biarlah itu menjadi suara netizen, suara Tuhan kadang-kadang di media sosial. Kita mau mendengarkan yang benar dari Abang. Iya. Apa yang terjadi Bang di Raja Ampat? Baik, terima kasih Bung Ilham. Jadi memang yang disampaikan tadi itu benar. Selama ini masyarakat atau siapapun, kalau kita berbicara tentang Raja Ampat, maka di pikiran mereka adalah lokasi wisata. Dengan keindahan alamnya, betul, lautnya, kemudian terumbu karangnya. Betul. Nah, tiba-tiba muncul dari kawan-kawan Greenpeace ya. Greenpeace menampilkan tentang adalah kawasan pertambangan yang informasi merusak terumbu karang dan sebagainya. Nah, saya kira memang masyarakat seluruh Indonesia lalu dihentakkan dengan berita itu. Nah, dan memang tugas pemerintah harus memberikan informasi yang paripurna, informasi yang betul-betul terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat. Yeah. Sehingga Raja Ampat khususnya dan Papua, tanah Papua serta Indonesia pada umumnya itu di mata dunia bisa mendapatkan informasi yang paripurna gitu. Yang paripurna, betul. Nah, kehadiran pemerintah itu menjadi penting. Karena apa? Karena harus diingat bahwa Papua ini sekarang sudah menjadi 6 provinsi. 6 provinsi dengan ciri khas dan keunikan masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Iya. Ya, kalau Raja Ampat masuk dalam provinsi Papua Barat Daya. Nah, masyarakat Papua Barat Daya ini sangat terbuka dan juga plural dan terlalu sabar sebenarnya. Masyarakat Raja Ampat atau Raja Ampat itu Papua Barat Daya sabar untuk menghadapi berbagai macam gejolak-gejolak atau patahan-patahan kehidupan di daerah mereka. Nah, jadi setiap tanah Papua itu, setiap provinsi sekarang memiliki
keunikan dan kekhususan sendiri yang harus dipahami betul oleh pemerintah pusat. Nah, jadi melihat Papua itu tidak bisa semua disamaratakan. Karena masing-masing punya keunikan nih, punya ciri khas. Artinya butuh pendekatan yang berbeda pula, Bang ya. Pendekatan di Papua berbeda. Nah, kehadiran pemerintah di dalam membenahi atau kemudian memberikan informasi tentang Papua, ini saya mencoba kita agak sedikit umum dulu gitu. Iya Bang. Karena saya melihat selama ini ada pola pendekatan yang kurang pas. Kurang pas dalam artian pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya itu tidak melakukan pendekatan yang berbasis kepada budaya lokal. Ya, jadi pendekatannya dianggap sama seluruh Indonesia begitu. Padahal ada pendekatan-pendekatan berbasis kultural, budaya lokal yang harus dipahami oleh pemerintah. Dan itu jauh lebih efektif kalau dilakukan. Sangat efektif. Contoh ya, misalnya kita pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di wilayah pedalaman, wilayah pegunungan, itu berbeda dengan pendekatan yang harus dilakukan kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Pesisir, betul. Berbeda. Nah, kita harus ingat juga bahwa Bapak Presiden Prabowo itu ada punya masa lalu di tanah Papua yang kemudian tidak bisa dihilangkan begitu saja. Yeah. Ya, saya masih ingat pada tahun 2000 saat itu ketua umum KNP-nya adalah Bung Ahmad Doli Kurnia. Ya, 2010 lah ya. Nah, itu kemudian kita buat kegiatan di Jakarta itu di kantor KNPI. Lalu pembicaranya salah satu adalah Pak Prabowo. Waktu itu mau masuk Pilpres kalau nggak salah. Oke. Nah, saat itu saya sampaikan bahwa Pak Prabowo, saya waktu itu menjadi ketua KNPI Papua. Saya bilang, Pak Prabowo, mohon maaf, ada catatan sejarah yang belum hilang yang harus Bapak clearkan dulu di tanah Papua. Oleh karena itu saya merasa waktu itu Bapak belum waktunya untuk menjadi presiden Indonesia saat itu ya. Saat itu. Saya kira mungkin beberapa kali pemilu lagi baru Bapak bisa menjadi presiden. Nah, dan itu terbukti. Iya, hari ini terbukti beliau presiden. Jadi pendekatan berbasis sejarah juga itu menjadi penting. Yeah. Nah, dan saya lakukan kepada Pak Prabowo adalah berbasis sejarah. Nah, begitu juga kita harapkan sekarang, begitu Pak Prabowo sudah terpilih menjadi presiden, maka pendekatan ke Papua harus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Pak Jokowi hadir di Papua pertama di eluk-elukan begitu, banyak 18 kali kalau datang ke Papua. Toh akhirnya kemudian semuanya menjadi apa? Tidak clear juga gitu. Kehadiran presiden di Papua. Oleh karena itu saya lewat podcast pemuda ini saya harapkan Bapak Presiden hadir di Papua itu dengan pendekatan budaya. Bapak Presiden bisa datang bertemu dengan gubernur, bupati, tokoh agama, tokoh adat, hati ke hati. Berbicara kepada mereka tentang hati ke hati untuk bagaimana membangun Papua, membawa Papua. Kita hilangkan dulu atau kita singkirkan sejenak pendekatan protokol kenegaraan atau kepresidenan. Datang dengan hati-hati. Berikanlah bahwa pendekatan itu lebih humanis. Ya, pendekatan itu lebih humanis, lebih masyarakat lebih terasa kehadiran beliau dan janjinya harus tepat. Iya. Jangan janji tinggal janji. Janji harus tepat. Saya akan membangun Papua seperti ini. Mengapa? Karena proyek strategi nasional banyak di Papua. Beliau punya program di Merauke, Papua Selatan dan sebagainya. Termasuk kalau tidak salah food estate, Bang. Ya, itu ada di Merauke. Iya. Jadi setiap provinsi di Papua sekarang punya ciri khas masing-masing. Papua Tengah misalnya di situ ada pertambangan Freeport. Ya, kemudian dia akan berhubungan dengan Papua Pegunungan. Di Papua Barat di situ ada gas. Iya ya. Nah, itu juga. Nah, sekarang di Papua Barat Daya ada nikel. Yang kita bahas tadi. Iya. Oleh karena itu, kalau Menteri SDM hadir di Papua Barat Daya, saya kenal betul dengan Pak Menteri ini karena sahabat juga kita masih dari bawah begitu, dari muda. Ya, cuman nasib beliau jadi menteri, saya jadi temannya menteri gitu kan. Nasib belum bisa sama-sama. Tapi niat yang dibawa oleh Menteri SDM sebagai perwakilan pemerintah dan juga perwakilan daripada presiden itu sudah kita harus memberikan apresiasi.
Nah, yang kemudian dilakukan sekarang adalah pemerintah harus terbuka kepada publik, bukan hanya kemudian begitu ada dinamika lalu menutup atau mencabut IUP dari beberapa perusahaan yang ada, tetapi harus terbuka dulu kronologis atau sejarah tentang tambang nikel di Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat ini harus disampaikan secara terbuka. Iya. Karena bagaimanapun setiap perusahaan tambang yang berhubungan dengan lingkungan itu yang harus disampaikan di awal adalah masalah AMDAL. Masalah AMDAL, betul. Masalah AMDAL ini kalau dia bermasalah sejak awal, nanti sampai di belakang akan bermasalah terus. Betul. Ya, kalau sesuatu yang kemudian disembunyikan tentang AMDAL, maka akan muncul suatu saat. Karena sekarang eranya era transparansi, digitalisasi yang tidak ada batas. Betul. Sehingga apapun yang terjadi dengan itu pasti cepat sekali lakukan dan bisa diketahui oleh publik. Oleh karena itu AMDAL ini harus dijelaskan dulu, ya AMDAL. Nah, empat perusahaan yang dicabut juga IUP-nya ini harus dijelaskan lagi pemerintah kepada masyarakat. Karena di situ dari 4 perusahaan itu bergantung juga banyak kehidupan. Iya kan? Kehidupan masyarakat yang berada di situ. Iya. Di area pertambangan itu kan seperti kita makan cabai. Jadi orang yang atau masyarakat yang dekat dengan area pertambangan banyak yang merasakan manfaat langsung. Pedasnya kerasa gitu. Pedasnya kerasa sekali. Iya. Tetapi ada juga yang pedas terasa di awal, kemudian hilang juga kan. Nah, begitu juga dengan masyarakat yang ada di jauh. Oke. Karena masyarakat Raja Ampat ini kan tidak semua yang berada di situ. Nah, terbuka juga pemerintah harus terbuka kepada publik berapa sih karyawan perusahaan-perusahaan itu dan berapa orang atau masyarakat asli Papua, orang asli Papua yang bekerja di situ. Dan posisi mereka seperti apa. Iya. Kita sudah harus rubah perjalanan dan sejarah masa lalu tentang pertambangan di suatu wilayah, apalagi pertambangan di Papua, gitu kan. Papua ini dengan segala keunikan, mohon maaf, kan masih ada juga letupan-letupan ingin memisahkan diri dari NKRI. Pasti. Betul, masih ada kok gerakan Papua Merdeka itu bang. Masih ada. Ada. Bahkan sekarang mungkin teman-teman bisa lihat untuk membeli senjata mereka menanam ganja kan, ganjanya dijual, tapi itu jangan dijual kepada masyarakat, bahaya itu. Iya kan? Ditambah lagi sekarang Aceh lagi ada pulau-pulau yang diambil lagi. Ini kalau jadi gini, Aceh dan Papua itu adalah ujung dari benang NKRI. Kalau NKRI sedang kusut, maka Papua dan Aceh inilah kemudian bisa meluruskan itu. Jadi diurainya dari sana. Iya, diurai dari situ. Okay. Dia bisa menarik kusutnya Indonesia. Nah, itu yang harus pendekatan budaya seperti itu kan, filsafatnya seperti itu harus kita lakukan. Nah, kembali kepada tambang di Raja Ampat, beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu harus menjadi perhatian penting. Nah, dan pendekatannya jangan pakai pola pendekatan birokrat yang begitu repot. Yang kaku lah ya kasarnya. Jangan kaku lah. Ya. Pendekatan dalam jangan membawa perubahan itu dalam kening yang berkerut. Tapi kalau kening itu berkerut maka harus diikuti dengan senyuman yang lebar. Jadi dia menjadi indah gitu. Betul. Nah, pemerintah tidak bisa sendiri. Dia membutuhkan banyak tangan untuk bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Dan saya kira podcast pemuda ini salah satu tangan tangan yang bisa digunakan oleh pemerintah. Karena ini bagian daripada organisasi KNPI. Nah, KNPI itu kan dia terstruktur dari pusat sampai dan tingkat kecamatan. Nah, bahkan dia punya instrumennya sangat lengkap. Sangat lengkap. Betul. Gunakanlah itu menjadi informasi bagi masyarakat. Kita tidak bisa bergerak kemudian ada sekat otoritarisme di situ, tetapi harus kita buka juga pada masyarakat yang lain. Nah, itu mungkin informasi sementara tentang apa pertambangan di Raja Ampat dan apa yang harus dilakukan. Gitu kan. Oke, saya mau tahu bang, ini kan sudah berpuluhan tahun kalau saya baca di media. Kita kemudian kaget Raja Ampat yang terkenal sebagai daerah wisata ternyata ada pertambangan di situ. Abang bisa nggak jelaskan berapa sih manfaat yang abang bisa rasakan sebagai orang asli sana terkait keberadaan tambang-tambang itu, misalnya bang, terkait rekrutmen tenaga kerja misalnya. Berapa orang asli Papua yang disekolahkan oleh perusahaan itu untuk ditingkatkan SDM-nya supaya tidak ada lagi alasan perusahaan ini harus diisi oleh orang yang punya kompetensi yang baik. Kan bisa bentuk kompetensi orang di situ. Kan begitu logikanya bang. Betul. Begitupun misalnya soal kesehatan. Terakhir soal berapa kontribusi yang nyata dari perusahaan-perusahaan itu terhadap peningkatan pendapatan Kabupaten Raja Ampat misalnya. Nah, kami butuh penjelasan itu bang. Supaya jelas ini.
Makanya tadi dari awal saya sampaikan dibutuhkan transparansi. Iya. Hingga saat ini kan tidak terbuka hal-hal seperti itu. Oke. Jangankan itu, Freeport saja misalnya di Papua, Induk, Tengah, Papua Tengah ya sekarang. Papua Tengah, itu lama sekali baru kemudian mulai membuka diri untuk bagaimana ada pembagian hasil kepada kabupaten di seputaran maupun yang berdampak. Iya. Ya, nah, sedangkan yang ada di Raja Ampat ini kita tidak memiliki data yang valid tentang itu karena begitu tertutup. Betul. Tertutup sehingga beberapa informasi yang saya dapatkan juga, misalnya di pekerjanya ya, karyawan dan sebagainya, itu orang Papua tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10% saat ini ya. Oke. Nah kemudian di top level misalnya, Manajemen lah. Oke. Saya kira tidak ada orang Papua itu. Misalnya di top leadernya ya, komisaris, iya, direksi, betul. Itu kan tidak ada orang Papua, apalagi orang Raja Ampat. Nah, jadi dipertanyakan itu. Saya kira sama-sama saya setuju kita pertanyakan itu kembali. Iya dong. Karena tidak ada data yang begitu bisa kita akses, sangat tertutup. Nah, oleh karena itu ini dibutuhkan keterbukaan dari yang saya sampaikan tadi. Campur tangan pemerintah karena tambang yang besar kan punya BUMN. Punya BUMN. Anak perusahaannya daripada Antam ya. Nah ini harus lebih terbuka. Kalau tidak terbuka, gini, mungkin teman-teman bisa membandingkan. Kita berlibur ke Raja Ampat itu kan biayanya mahal sekali. Mahal sekali. Daripada kita ke Jepang atau kita ke Singapura, kita ke luar negeri. Nah padahal di sana ada pertambangan besar yang seharusnya dia bisa membuat budget untuk orang datang ke Raja Ampat juga itu menjadi murah. Iya, infrastruktur tentu harus dibangun oleh mereka gitu ya. Nah, jadi dari cerita ini saja bisa dibayangkan teman-teman bahwa belum ada dampak yang begitu luar biasa terhadap posisi. Nah, jumlah penduduk Raja Ampat berapa sih? Iya kan? Kabupaten kecil. Saya pernah ke sana kan? Saya pernah ke sana. Lihat ibu kotanya. Kemudian pulau-pulau di sekitarnya semakin kosong kan karena mereka larinya ke ibu kota misalnya. Yeah. Nah, sedangkan suasana di daerah-daerah tambang itu kan tidak nampak. Nanti setelah sekarang mulai rame-rame orang mulai datang lihat ternyata ada penambangan. Ternyata ada penambangan itu. Kita pun kaget kan gitu. Dan pemerintah repot kan untuk mengklarifikasi. Sehingga semua jaringan harus dipakai bahwa ini lokasi konservasi, ini lokasi tambang dan sebagainya. Padahal mudah saja sebenarnya kalau semuanya mau dilakukan dengan hati, semuanya mau dilakukan dengan keterbukaan. Ya, terbuka itu tidak harus telanjang ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan lebih luas kepada masyarakat. Betul. Jadi saya juga pertanyakan itu, harus lebih terbuka lagi pemerintah kepada harus lebih terbuka situasi yang ada sekarang. Lalu apa manfaat orang Papua yang menjadi Menteri SDM, Bang? Kalau tidak bisa berpikir untuk memprioritaskan kekayaan alam Papua itu sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat Papua. Iya. Apakah Abang merasakan itu? Jadi Menteri SDM ini sahabat ya. Oke. Dan saya kira ini terlepas dari sahabat, Bang. Ya, konteksnya kenegaraan antara masyarakat dan negara. Oke, saya kira beliau juga memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap itu. Bisa kita lihat kemarin dibuktikan beliau langsung begitu muncul dinamika dan polemik ini langsung gerak cepat gitu kan. Nah, gerak cepat yang dilakukan oleh Menteri SDM ini harus diikuti juga dengan yang kita diskusi tadi tentang aspek keterbukaan, aspek meninjau kembali segala kebijakan yang sudah ada dan disampaikan kepada semuanya. Jadi pemerintah lewat Menteri SDM, saya kira kementerian terkait banyak lah. Menteri SDM, ada Menteri Lingkungan Hidup, dan memang tidak elok juga kalau kemudian semua kesalahan itu diberikan kepada Menteri SDM gitu kan, seolah-olah beliau sendiri yang. Pasti. Tapi kan banyak ada Menteri pertanahan di situ, misalnya Menteri Kelautan. Juga pariwisata, Bang. Pariwisata. Kalau rusak terumbu karang kan itu terkait dengan keindahan alam gitu ya. Betul. Nah, ini semua harus duduk bersama. Tidak bisa satu pihak saja. Nah, duduk bersama ini harus juga hadirkan masyarakat adat. Masyarakat pemerintah. Adat. Karena kalau struktur pemerintah kan kita bisa lihat kemarin. Begitu pemerintah pusat datang, pemerintah kabupaten kota, kabupaten dan provinsi kemudian ikut memberikan informasi kan bahwa ini adalah hoax dan sebagainya. Tetapi hanya
hanya kulitnya saja. Mereka tidak sampaikan sebagai pemerintah perpanjangan tangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus lebih mengetahui tentang kondisi yang sebenarnya di Raja Ampat itu kepada publik. Kalau mereka tidak terbuka, sekali lagi ya ini masalah keterbukaan, maka wajar kemudian masyarakat mencurigai mereka. Itu hal yang wajar. Artinya kalau pemerintah terbuka, masyarakat dibiarkan berada dalam image negatif tentang pemerintah. Nah, ini tidak bagus. Oke. Kalau pemerintah tidak memiliki keberanian dalam tanda kutip, gunakan yang lain. Banyak tangan yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jangan merasa super body, repot juga nanti. Jadi harus terbuka semua dengan masyarakat. Masyarakat butuh informasi yang terbuka kok. Ya, teman-teman LSM, jangan kita benci LSM. Karena mereka juga memiliki data, mereka juga turun ke lapangan. Gitu. Nah ini harus dirangkul semuanya, rangkul dan diskusi tentang apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan ini. Untuk perbaikan ke depan ini. Begitu izin dicabut berarti ada yang salah. Ada yang salah. Nah, diproses ke orang yang salah ini. Nah itu kan harus terbuka. Jadi jangan kemudian kita memberikan gula-gula kepada publik bahwa sudah selesai nih. Tidak. Semakin tidak terbuka maka masyarakat akan semakin penasaran dan semakin mencari tahu apa yang terjadi. Bang, kalau pemerintah langsung responsifnya baik, kemarin kan kita harus apresiasi Bang. Pak Presiden langsung meminta Menteri SDM untuk mencabut 4 IUP gitu kan. Kalau begitu berarti kan dia bukan bagian dari pemerintah. Karena kalau bagian dari pemerintah pasti mempertahankannya Bang. Ada agenda swasta atau agenda di luar dari pemerintah. Apakah selama ini perusahaan-perusahaan ini tidak melibatkan pemerintah daerah dalam artian mungkin mereka bisa bertahan hanya menyuap beberapa pihak. Apakah ada hal itu yang Abang lihat? Iya, saya kira wajar kalau kemudian publik memiliki pemikiran seperti itu. Saya kira Bung Ilham menyatakan hal itu karena pasti masukan daripada netizen kan, publik. Dan itu wajar terjadi seperti itu. Nah, disitulah fungsi daripada pemerintah. Kalau pemerintah kemudian dia masih bergandeng tangan dengan pemilik modal misalnya, maka akan repot. Tapi kalau dia berani tampil independen, membela rakyatnya, ini kan rakyatnya nih. Nah, itu berarti sesuatu yang baru, yang bagus dan baru perubahan oleh Pak Prabowo. Tetapi kalau kita hanya kemudian istilah Pak Prabowo omon-omon saja, maka itu tidak akan terjadi. Nah, karena pertambangan ini kan isinya hanya orang-orang itu saja. L4 ya, lu lagi. Dan Pak Prabowo sudah tahu seperti itu. Presiden sudah tahu. Pak Menteri juga sudah tahu. Semua kementerian yang terkait tahu bahwa yang memiliki tambang ini pasti ini. Nah, jadi kalau kita berbicara Indonesia mau sejahterakan rakyatnya, itu rakyat yang mana? Kemudian penambahan devisa atau penambahan sumber dana dari sumber daya alam kita itu dari siapa? Jangan kita berbicara menaikkan pendapatan negara, pendapatan daerah, tetapi kemudian terjadi permainan main mata di belakang meja seperti itu, atau di bawah meja kan. Ini tidak bisa bertahan lama karena publik pasti bisa mengetahui itu. Era sekarang tidak bisa kita kemudian bermain secara diam-diam atau apa gitu, tidak bisa. Jadi kalau publik kemudian netizen khususnya atau pendukung fanatik dari podcast pemuda ini menyatakan itu, saya kira hal yang wajar. Karena memang selama ini tidak ada keterbukaan seperti itu. Nah, jadi membangun daerah dengan keterbukaan sejak awal itu penting. Nah, strukturnya ini harus dia berjenjang sampai di bawah. Nah, dan pemuda bisa menjadi pemantau daripada semua kebijakan itu. Betul. Bergaul lah gitu ya, mencari teman yang enak untuk bisa membangun daerah. Kalau tidak nanti ini akan masalah terus. Ini baru Raja Ampat. Iya, kita belum lihat lagi di provinsi yang lain atau Maluku di Utara, Papua yang lain. Betul, atau Papua. Nah, Papua Barat Daya kan dulu luas ya. Nah, kemudian ada pembagian administrasi wilayah sehingga beberapa daerah masuk ke Maluku Utara. Nah, itu terjadi komunikasi ya. Nah, komunikasi untuk pembagian wilayah ini menjadi penting. Ya di Aceh dan Sumut juga saya kira harus ada komunikasi lah. Sampai nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Nah, komunikasi yang penting ini harus dia berjalan terus menerus, continue, berkesinambungan. Jadi pembangunannya berkesinambungan, ya. Istilah sekarang itu apa? Development itu kan. Nah, itu tidak bisa dia berjalan sendiri. Nah, pembangunan di daerah juga harus sama-sama. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada itu sinergitasnya harus berjalan bersama-sama, tidak bisa sendiri. Nah, dan melibatkan masyarakat, ini semua masyarakat. Nah, nggak bisa kita jalan sendiri. Betul, itu repot nantinya. Betul. Nah, dan melibatkan masyarakat itu tidak hanya diajak ngomong, Bang. Tidak ajak ngomong. Tetapi juga dijelaskan ini loh manfaat langsung yang didapatkan masyarakat begitu pemerintah mengelola sumber daya alam masyarakat itu. Kan itu yang penting, Bang. Regulasi kita kan banyak ini. Iya. Ada kemudian bisa masuk ke dana desa. Iya. Bisa masuk kepada pembangunan kawasan daerah luar. Betul. Banyak sekali yang bisa kita gunakan selama itu dilakukan komunikasi dan terbuka. Nah, ya kan? Bahkan bandara pun belum punya kan Raja Ampat, Bang. Kan harus lewat Sorong atau Manokwari. Iya kan? Belum sampai kan? Nah. Dulu ada bandara kecil kemudian karena mobilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi maskapai penerbangan, jadi mereka tutup sementara itu. Iya. Tapi kalau giroh ekonomi itu berhasil ditumbuhkan oleh perusahaan-perusahaan tambang ini, mestinya itu linear, Bang. Itu kita harapkan. Iya. Harapkan begitu. Nah, oleh karena itu keterlibatan masyarakat itu menjadi penting. Nah, jangan perusahaan datang, kemudian dia hanya pendekatan dengan beberapa tokoh. Nah, tokoh-tokoh adat juga ini harus memiliki pemahaman yang sama. Iya. Jangan karena mereka memiliki wilayah lalu yang masyarakat lain diabaikan. Nah, masyarakat Raja Ampat ini kan tidak hanya yang tinggal di pulau-pulau yang ada di Raja Ampat. Ada yang juga sudah kemudian merantau keluar Raja Ampat. Nah, ini juga mereka merupakan bagian yang berdampak, tapi rasa pedesnya rica itu, cabai itu tidak langsung. Tidak kerasa lah. Bahkan tidak kerasa, betul. Nah, misalnya di Raja Ampat itu kalau kita tadi Bu Ilham tanya berapa sih sumber daya manusia yang terbentuk dari ini, kan tidak ada yang hasilnya berasal dari misalnya dari pihak yang mengeruk kekayaan alam lah kasarnya gitu, Bang. Tidak ada. Beberapa kawan-kawan yang kuliah sampai S3 itu kan bisa dihitung dengan dua tangan kita saja dari Raja Ampat, dan mereka sekolah dengan biaya sendiri. Biaya sendiri. Nah, itu S2-nya tidak banyak juga, belum banyak juga gitu. Nah, gitu. Jadi pergumulan itu bisa menjadi bukti lah bahwa tentang bagaimana keberadaan perusahaan tambang yang besar begitu banyak di Raja Ampat, tetapi ada dampak yang dirasakan langsung, tapi ada juga yang tidak berdampak untuk investasi panjang. Ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah dan harus dikonkretkan oleh pemerintah gitu ya, Bang ya. Terbuka saya, jangan malu dan ragu gitu kan. Iyalah. Masa datang ke tempat orang diambil harta kekayaannya, terus diam-diam. Kalau bahasa kita kasarnya datang ke rumah gua, maling lu. Iya. Kan gitu, Bang, kasarnya ya. Sekarang semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa membuat video. Semua orang bisa berteriak. Karena era terbuka kan. Oke. Dan publik tuh senang hal-hal yang kontroversial gitu, tetapi fakta. Oke. Nah, ada data betul. Fakta yang didapatkan dan mereka melihat gitu kan. Nah, ini pemerintah harus berani menyampaikan itu. Jangan ragu lah, saya kira kalau pendekatannya ke Raja Ampat, masyarakat Raja Ampat terbuka, dan saya yakin betul di Raja Ampat tuh tidak ada kelompok kriminal bersenjata. Di Raja Ampat tidak ada kelompok. Ya, saya tahu basis Islam di situ, Bang. Iya, basis Muslim itu. Hubungan keyakinannya sangat luar biasa. Ada dalam satu keluarga di Raja Ampat itu ada bapaknya, kakaknya Islam, adiknya Kristen. Nah, jadi satu rumah itu tidak ada masalah. Jadi toleransinya sudah tidak diragukan gitu ya. Nah, inilah yang membuat masyarakat Raja Ampat tidak banyak berteriak sebenarnya, tidak banyak bersuara tentang hal-hal yang alamnya misalnya seperti itu. Mereka hanya menerima. Tapi sekarang dibutuhkan keterbukaan. Sekali lagi masalah keterbukaan. Keterbukaan saja. Gitu. Nah, ini akan bergeser perubahannya kalau masuk kepada provinsi Papua Barat Daya, tetapi di daerah daratan misalnya, di daerah Sorong, kemudian Maibrat, ya toh. Nah, itu di situ ada pergolakan memisahkan diri ada. Oh, di luar dari Raja Ampat gitu ya. Betul. Nah, kemudian masuk lagi kepada wilayah Papua Barat, Manokwari dan sebagainya itu ada.
masuk ke wilayah Papua Pegunungan, nah itu besar. Sekarang kan sampai hari ini pembunuhan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah itu masih tinggi. Iya, KKB masih tinggi. Bahkan tinggi petugas polisi TNI mereka saling saut-sautan. Jadi kalau ada masyarakat yang aparat yang dibunuh atau masyarakat sosial yang sipil yang dibunuh oleh kelompok bersenjata, mereka sampaikan bahwa itu adalah mata-mata atau intelijen. Nah, nanti kalau dari aparat keamanan yang membunuh juga sampaikan itu KKB. Jadi saling bersautan di situ saja. Ini kan kondisi kemanusiaan di Papua Tengah dan Papua ini juga konstelasinya tinggi. Jadi memang pemerintah Pak Prabowo ini harus serius betul untuk membangun Papua ini. Sehingga saya sampaikan tadi, datanglah Pak Prabowo. Saya harapkan ada pola pendekatan berbeda yang Bapak bisa lakukan ke kami masyarakat Papua. Bapak datang, pertemukanlah lutut dan lutut. Pertemuan lutut dan lutut. Bukan hanya berpelukan, tapi pertemuan lutut dan lutut, berbicara dari hati ke hati tentang bagaimana membangun Papua. Karena di sana itu banyak program Bapak yang bisa dilakukan dan bisa membuat sejahtera masyarakat sebenarnya kalau dilakukan dengan keterbukaan dan dijelaskan secara detail kepada publik. Meskipun Pak Prabowo punya catatan hitam dalam banyak pikiran Papua masyarakat. Ya. Tapi saya kira dengan jiwa satria yang beliau memiliki pasti bisa. Pemuda pasti mendukung beliau untuk bisa memberikan hal keterbukaan kepada publik itu. Boleh nggak Bang spill apa sih cerita orang Papua tentang Pak Prabowo? Iya, ini berbagai macam cerita ya. Jadi misalnya dulu ada waktu Papua masih menjadi daerah operasi militer. Nah itu kan Pak Prabowo sempat hadir di sana. Oke, pernah menjadi komandan lah di sana. Komandan lah gitu kan, di Mapunduma gitu kan. Nah itu ada sejarah di situ. Nah sejarah ini kemudian tidak tuntas. Proses penjelasannya kepada publik itu tidak tuntas. Sehingga masyarakat di seputaran itu, di daerah itu, dari mulut ke mulut, secara turun-temurun mendengarkan kisah itu. Meskipun tidak bisa divalidkan. Tidak bisa divalidkan. Seperti apa sebenarnya gitu kan. Waktu kampanye kemarin saya lihat ada beberapa penjelasan yang beliau tim sampaikan kepada publik, tapi ini kan tidak paripurna. Nah, cerita-cerita seperti ini harus ada catatan khusus yang diberikan oleh Pak Presiden kepada masyarakat Papua, khususnya di masyarakat Papua wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Karena publik generasi muda itu masih tersimpan di pikiran mereka. Masih ingat, dulu saya punya kakek cerita begini. Orang Papua bilang tete itu, saya punya tete cerita begini tentang presiden kita sekarang. Nah ini harus di-clearkan sehingga pendekatan yang dibangun oleh Bapak Presiden, saya yakin beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya percaya dengan Gus Dur. Gitu kan? Orang yang ikhlas membangun negara itu adalah Pak Prabowo Subianto. Dan artinya saya respect begitu. Supaya tidak bias pemahaman masyarakat Papua tentang Pak Prabowo di Papua, maka Pak Prabowo harus datang memeluk, mempertemukan lutut. Bahwa tidak seperti itulah, kira-kira begitu. Eyes to eyes, heart to heart. Heart to heart. Apalagi beliau komitmennya luar biasa untuk rakyat. Untuk rakyat Indonesia, apalagi rakyat Papua. Bisa, saya kira itu bisa dilakukan. Masih ada Bang yang mau sampaikan? Saya kira terakhir mungkin pemerintah bangunlah Indonesia ini dengan hati. Bangun dengan hati. Segala sesuatu didiskusikan, disampaikan secara terbuka kepada publik. Karena sekarang eranya adalah era keterbukaan. Kita tidak bisa berselancar di gelombang yang besar saja, tapi sampai gelombang yang kecil pun kita harus bisa mampu memberikan bahwa itu pemerintah hadir untuk pemerataan bagi semua pembangunan. Papua menanti kebijakan yang konkret dari Bapak Presiden Prabowo dengan seluruh pembantunya. Di sana masih ada masalah lingkungan, di sana masih ada masalah HAM, di sana masih ada masalah kelompok yang ingin memisahkan diri daripada NKRI. Tidak bisa kita abaikan itu. Semua ini harus disampaikan atau dirangkul oleh pemerintah pusat lewat pembantu-pembantu Bapak Presiden. Tetapi para pembantu juga harus memahami betul ada visi misi khusus yang dibawa oleh Presiden Prabowo
untuk membangun Indonesia, khususnya juga bagi di Papua. Dan saya harapkan proses yang berhubungan dengan tambang ini bisa selesai. Sekali lagi saya sampaikan bahwa terbuka kepada publik, maka masalah pertambangan di Papua ini akan bisa diselesaikan. Terbuka itu kompleks ya, tapi tidak harus telanjang. Terbuka itu kompleks, semua rencana, perencanaan, proses sampai dengan eksekusi harus disampaikan. Harus disampaikan dengan baik supaya masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Iya. Satu lagi Bang, sebelum kita mengakhiri podcast ini, Menteri HAM kita adalah orang asli Papua. Iya. Bahkan mantan Komnas HAM ya. Mantan Komnas HAM. Adakah yang konkret yang dilakukan oleh beliau untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang ada di Papua? Iya, ini mungkin beliau punya semangat silent movement. Jadi pergerakan diam. Tapi Pak Menteri HAM cobalah tampil ke publik lebih terbuka lagi masalah keterbukaan. Betul. Saya sebagai Menteri HAM, saya akan selesaikan seluruh masalah HAM di Papua dengan tugas job desk yang diberikan negara kepada saya. Iya. Sampaikanlah. Kalau tidak ya saya kira bisa menjadi bagian yang perlu dievaluasi juga oleh Presiden Prabowo. Iya. Ini hebat sebenarnya Presiden kita Bang. Urusan HAM dipentingkan dan ditunjuk orang Papua asli karena di sana masalah HAM banyak terjadi. Urusan SDM juga dikasih ke orang Papua asli juga Bang. Ini sebenarnya luar biasa. Tinggal kedua orang Papua asli ini, putra terbaik ini melakukan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Betul. Karena feeling Pak Prabowo saya kira sangat tajam juga. Kemarin beliau sampaikan saya tidak salah memilih Menteri Koordinator Infrastruktur, Mas AHY. Itu juga tepat itu. Iya. Oke lah, saya kira gitu. Terima kasih banyak Bang MRD. Terima kasih. Sahabat Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.